cek satu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan diberkati. Shalom. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pagi hari ini berdoa di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah Sabat yang dibutuhkan bagi kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini, kami akan menyembah Engkau di tempat tahta-Mu yang Maha Kudus. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan ibadah Sabat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu saudara. Shalom saudara, jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang menjadi pelayan di gereja kita ini, GPPS Erapa. Tetap semangat ya, kerinduan kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, memuji besarkan nama Tuhan, karena kita diberkati semuanya. Amin saudara semuanya. Baik, kita akan memulai ibadah raya kita, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan kita tinggikan. Haleluya. Yang merasa dilimpahi berkat sampai hari ini, Yesus Kristus Tuhan tetap
yang berkuasa. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya Yesus, Allah yang kita sembah, tetap setia dari dahulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Kesetiaannya menumbuhkan kehidupan baru dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita berkumpul memuliakan nama Tuhan. Sebab Kau Allah yang kami sembah, Kau setia Yesus, ajar kami untuk setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, yes. Haleluya. Sama-sama mari kita sembah Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi dengan penuh hati Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
yakin Kau hadir di sini. Kami rasa Ku rasa kuasa-Mu Yesus. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Mari katakan kemenangan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau yakin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang ada di sebelah Kami yakin Bapa, hari ini Tuhan hadir. Hari ini Tuhan sudah menjamah kami. Melewati berbagai hal, pencobaan, kami percaya kami dapat hidup. Kami selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kerinduan kami hanya satu Bapa. Kembalikan kami seperti semula, seperti keadaan kami yang masih biasa saja Tuhan. Untuk kami mampu berkumpul, berbakti, beribadah padamu, bersatu hati memuliakan namamu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan namamu yang kami tinggikan Bapa. Untuk itulah kami percaya Juru Selamat kami yang hidup hanya padamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih penyertaan-Mu dalam ibadah raya pagi ini Bapa. Kiranya mampukan kami, hati kami biarlah senantiasa mengucap syukur padamu Bapa. Di mana saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memulai segala sesuatunya, Tuhan yang memberkati kami sepanjang pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang melengkapi kami dengan segala persenjataan roh dari-Mu Bapa. Bahkan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mampu mendengar, bahkan menjamahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi nyata, kami menjadi berkat bagi sama kami. Dan Tuhan menjamah hamba Tuhan yang melayani kami pada hari ini, dan berikan kami kekuatan untuk saling mengerti, saling berbagi, dan saling mengasihi Bapa. Inilah kami Bapa, Jemaat GPPS Rapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan.
Kalau Tuhan sudah mendengarkan suara kita lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa kita, saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, saya beri judul Solusi Menghadapi Badai Kehidupan. Saudara, mari kita simak di dalam Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membaca untuk kita semua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya beri judul Solusi Menghadapi Badai Kehidupan. Saudara, sepanjang kita masih hidup di dunia, gelombang, angin tofan, badai tetap menghampiri kita. Hanya bagaimana kita menyikapi semua persoalan yang Allah izinkan yang harus kita hadapi. Saya mengajak saudara dengan tujuan, mari kita hadapi badai gelombang dengan tenang, dengan teduh, dengan segala sesuatu kita berikan kepada Tuhan. Kita taruh di bawah kaki Tuhan. Ini Tuhan persoalanku, ini Tuhan yang Engkau izinkan yang harus aku hadapi. Saudara yang diberkati Tuhan, gelombang, badai, ataupun persoalan apapun, untuk menghadapi masalah, jadikan masalah itu teman kita. Karena kita masih ada di dunia. Tidak mungkin kita tidak ada masalah. Tidak mungkin kita tidak akan ada persoalan. Tapi yang jelas, mari kita jadikan masalah itu sebagai teman hidup. Jadi kalau masalah itu menghampiri kita, kita tetap tenang. Kita tetap dengan hati yang luar biasa menghadapi itu. Tetap melayani Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, walaupun persoalan itu ada. Saudara, nah bagaimana cara menghadapi persoalan itu? Bagaimana cara menghadapi gelombang badai yang saat ini menimpa kita, bahkan seluruh Indonesia, jemaat GPPS El Rapa. Mari kita bersama-sama, apa sih solusinya? Kalau kita mengacu dari perikop yang kita baca, saudara, yang pertama mencari Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara, persoalan itu sekonyong-konyong, tiba-tiba. Berkat itu tiba-tiba datang, walaupun berkat itu berupa kesukaan, kesedihan, persoalan-persoalan yang kita hadapi seringkali tiba-tiba. Enggak ada namanya persoalan tuh bilang, permisi saya persoalan yang akan menyakitkan kamu. Permisi saya begini, enggak ada. Tiba-tiba. Suka maupun duka, persoalan itu tiba-tiba datang. Di sini dengan tegas dikatakan, dan apa solusinya?
murid-murid Yesus yang pandai kayak apapun, yang mengerti akan gelombang laut, yang mengerti situasi laut, tapi dia tidak pakai pikiran, dia tidak pakai kepandaiannya, dia tetap datang mencari Tuhan. Ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan, jelas mereka tidak mengandalkan logika. Tetapi mereka datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah kami semua. Karena ada badai, karena ada topan yang tiba-tiba, Tuhan tolonglah. Sementara dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya, sehingga dia tidak melibatkan Tuhan pada waktu itu. Dia hanya mengandalkan kepandaiannya, Tuhan duduk atau tidur di buritan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masukkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi gelombang badai? Bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang Allah izinkan? Yaitu kita terus mencari Tuhan. Jangan mengandalkan aku kaya, aku pinter, aku begini, aku begitu. Jangan saudara, tetap duduk manis, tetap datang kepada Tuhan, tetap menyerahkan, ini loh Tuhan persoalanku. Firman Tuhan ya dan amin. Memberi contoh kepada saya dan saudara. Murid yang bersama dengan dia masih merasa ketakutan. Murid yang bersama berjalan dengan dia masih merasa, aku butuh Engkau Tuhan. Kita hidup di zaman sekarang, kita hidup dengan iman. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, ini persoalanku Tuhan. Ini persoalanku dengan keluargaku. Ini persoalanku dengan usaha pekerjaanku. Ini persoalanku dengan sakit penyakit. Ini persoalanku dengan ekonomiku. Kita mencari Tuhan. Dan kita datang bersimpuh di kaki Tuhan. Carilah Tuhan selama masih bisa kita temui. Di dalam Mazmur 34 ayat yang kelima, Mazmur 34 ayat yang kelima, di sini dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur mengajak kita, aku telah mencari Tuhan, memberikan teladan bagi saya dan saudara. Bagaimana pemazmur menghadapi gelombang badai, bagaimana pemazmur menghadapi persoalan yang diizinkan Tuhan. Dia katakan, aku telah mencari Tuhan. Saat ini saya dan saudara datang beribadah. Saat ini saya dan saudara datang mencari Tuhan. Dan kegentaran-kegentaran yang ada dalam kehidupan kita, kegentaran-kegentaran yang ada dalam hati dan pikiran kita, kegentaran-kegentaran yang ada, yang Allah izinkan. Tuhan katakan di sini, dan Ia menjawab doaku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, dan Tuhan menjawab. Bukan hanya mendengar, saudara. Tuhan menjawab setiap doa kita. Kita datang, Tuhan, ini loh persoalanku. Tuhan, ini loh ekonomiku. Tuhan, ini loh rumah tanggaku. Tuhan, ini loh. Tuhan, ini loh. Semua kita taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan seluruh kegentaranku. Tuhan, aku menyerahkan
seluruh hal yang aku hadapi ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan lewat doa-doa kita. Lewat setiap firman yang kita dengar. Lewat setiap firman yang setiap pagi diberikan. Lewat setiap firman kita renungkan, Tuhan ini aku. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan kuasa-Mu. Setiap doa pagi kita, setiap doa siang, doa malam, kita menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan tinggalkan itu. Terus carilah Tuhan. Badai apapun Tuhan akan selesaikan. Dan tetap badai kehidupan pasti ada dalam kehidupan kita. Karena kita masih hidup di dunia. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang terjadi setelah kita datang mencari Tuhan? Apa yang terjadi setelah kita menyerahkan hidup persoalan kita ke dalam tangan kuasa-Nya? Apa yang terjadi setelah kita berkata, ini Tuhan persoalanku, ini Tuhan hal-hal yang Engkau izinkan, ini Tuhan badai gelombang yang menimpa aku. Apa yang terjadi saudara? Ayat 26 di sini dikatakan, ayat 26. Oh, di dalam Matius ya. Matius tadi ayat 26. Ini dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi setelah kita datang kepada Tuhan? Apa yang terjadi setelah kita menyerahkan hidup persoalan kita ke dalam tangan kuasa-Nya? Yang terjadi di sini, mengapa kamu kurang percaya? Saudara, nasihat Tuhan, teguran Tuhan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Mengapa kamu tidak percaya? Firman Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Marilah sekalian yang datang. Marilah kepadaku sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini loh janji Tuhan. Seringkali Tuhan gak saat ini menolong kita. Tuhan ada waktunya, ada jeda waktu. Dengan teguran. Dengan nasihat lewat firman Tuhan. Mungkin saudara dinasihati hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara dinasihatin oleh saudara seiman. Untuk menghadapi gelombang badai yang ada. Saudara dinasihati firman Tuhan. Kalau saudara setiap hari mendengarkan dan membaca, merenungkan firman Tuhan yang diberikan oleh gembala saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hei kamu orang yang kurang percaya. Dan apa yang terjadi? Setelah nasihat itu panjang lebar, setelah teguran itu ada, setelah hal-hal yang Yesus katakan kepada kita, kita percaya. Dan hasilnya ayat yang selanjutnya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita datang kepada Tuhan, jangan datang kepada orang lain, jangan datang kepada orang-orang yang berkuasa, tapi datang kepada Tuhan, baru kita minta pertimbangan, kita cerita kepada orang-orang yang bisa menyimpan rahasia dengan persoalan saudara. Dan pada waktu kita datang kepada Tuhan, lewat hambanya tidak langsung memberi begini, enggak. Dinasehati dulu lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ini bagianmu, hadapi dengan minta pertolongan Tuhan.
Hasilnya saudara, badai itu tenang. Persoalan itu tenang. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan persoalan kita, badai gelombang kehidupan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan ini loh persoalanku. Tuhan ini persoalan rumah tanggaku. Tuhan ini persoalan suamiku. Ini persoalan istriku. Ini persoalan anak-anakku. Ini persoalan orang tuaku. Di dalam usaha pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhan memberikan ketenangan kembali. Tuhan memberikan keteduhan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Jika di antara saudara saat ini yang menghadapi persoalan, mungkin sakit penyakit. Mungkin orang-orang di sekeliling kita yang kita kasihi. Kita serahkan pada Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar mencari. Mencari, datang, dan menyerahkan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, yang ketiga adalah menjadi saksi. Menjadi saksi hidup. Orang apakah dia sehingga danau dan topan pun teduh, tenang. Menjadi saksi dimanapun kita berada. Pada saat aku sakit, aku dituntaskan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, dan ini menjadi kesaksian bagi kita. Gelombang badai yang ada dalam kehidupan kita, aku bisa melewati karena bersama Tuhan. Aku bisa menyelesaikan karena bersama Tuhan. Dan saatnya aku menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pertama mencari Tuhan. Yang kedua menerima teguran, menerima nasihat, menerima penghiburan dari Tuhan. Dan hasilnya semuanya teratasi. Saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kondisi sekarang seperti ini. Mungkin saudara lagi sakit. Kondisi sekarang seperti ini lagi krisis di segala bidang. Kondisi sekarang lagi sakit di dalam kebutuhan kita. Namun kita tetap kuat. Kita tetap sukacita, kita tetap maju di dalam pelayanan, sekalipun dalam kesulitan. Saudara, jadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Masalah akan membawa dampak yang positif. Kalau kita menghadapi dengan positif, menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan sukacita. Masalah bisa menjadi sarana untuk mengubah karakter kita. Benar saudara, masalah itu bisa menjadi sarana untuk mengubah karakter kita. Yang tadinya kalau ada masalah begini-begini, wah gini-gini. Kalau Tuhan selesaikan, mengubah karakter kita. Akhirnya, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan masalah, tapi Engkau memberikan jalan keluar.
menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah yang hebat. Masalah menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang dahsyat. Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu di dalam pekerjaan ada masalah, kita terus mencari Tuhan, kita terus berdoa, Tuhan selesaikan. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau kita menghadapi masalah dengan tenang, dengan teduh. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang sukacita. Menjadi sarana. Melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Menjadi sarana. Kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tiada yang mustahil. Dan masalah bisa menjadi kesaksian yang lebih efektif. Kesaksian yang lebih mencapai tujuan. Saudara yang diberkati Tuhan. Masalah menjadi kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak pernah menghadapi masalah? Saudara, sekali lagi saya katakan, datang kepada Yesus, cari Dia, serahkan masalah itu di bawah kaki Tuhan, dan menjadi kesaksian yang luar biasa pada saat Tuhan memberikan jalan keluar. Menjadi kesaksian yang luar biasa pada saat Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Dalam usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati senantiasa. Saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan tenang, jangan tertekan. Dengan sabar, jangan gerusa-gerusu. Dengan menyerahkan kepada Tuhan. Semua persoalan yang Tuhan izinkan yang kita hadapi. Gelombang apapun, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan seluruh doa kita. Kita punya Tuhan, oh yang luar biasa, yang selalu manis mendengarkan doa kita. Yang selalu menyedengkan telinganya bagi doa-doa kita. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala persoalan kita. Karena hari lepas hari, apa yang kita alami, Tuhan memberkati kita senantiasa. Hari lepas hari yang kita alami, Tuhan memberikan jalan keluar. Hari lepas hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kecukupan, kesehatan di dalam pelayanan. Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah aku menerapkan di dalam kehidupanku? Sudahkah aku menjadi orang yang kuat pada saat menghadapi gelombang badai? Kita bisa karena kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa karena kita dituntun oleh Tuhan. Kita bisa karena Allah bersama dengan kita. Oh haleluya Yesus, glory. Syukur. Kita bisa karena semua kita lewati bersama dengan Dia. Hidup
datang kepada Tuhan, apa yang diberikan Tuhan bagi kita, baik itu teguran, nasihat, penghiburan, kita akan mengucap syukur senantiasa. Masih ada yang memberikan nasihat, dan akhirnya saudara, semua itu teduh kembali. Kehidupan kita teduh kembali, dan kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, karena Bapa bersama dengan kita, Yesus bersama dengan kita di setiap musim. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenankan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi kita sama-sama katakan, bersamamu, bersamamu. Yes, amin. Kami melewati setiap persoalan kami. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari persoalan kami. Kami percaya Engkau berikan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Dan kami percaya kami beroleh kemenangan Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala puji syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kehidupan kami, apapun persoalan yang kami hadapi, kami harus mencari Engkau Tuhan. Kami harus rela Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu, dan kami harus mau menjadi saksi-Mu bahwa segala persoalan bertekuk lutut di hadapan nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari persoalan yang kami hadapi, dan kami beroleh kemenangan karena nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Semakin hari biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dan kami berdoa juga bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu untuk pemerintahan kami tercinta Indonesia ya Allah. Kami mendukung setiap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi setiap persoalan, bahkan yang sampai hari ini pemerintah tetap mengantisipasi virus corona Tuhan. Kami bersatu hati bersama dengan orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga dari hari ke hari semakin baik, dan kami pun beroleh kemenangan Tuhan menjadi seperti sedia kala. Kami dapat memulai aktivitas kami tanpa dengan rasa takut, dan kami boleh beribadah tanpa rasa khawatir karena semua sudah Engkau selesaikan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara tercinta Indonesia.
sebab kesejahteraan bangsa ini juga menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun saat ini sedang beribadah, baik di kota, di desa, di pelosok, mereka mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, Engkau berkati sidang jemaat-Mu, Engkau berikan kekuatan dan semangat untuk menghadapi segala sesuatu. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada sedang menyaksikan live streaming ibadah raya juga Tuhan berkati, memberikan kekuatan firman yang mereka dengar menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. GPPS sebagai organisasi gereja Tuhan juga Tuhan berkati para pemimpin yang ada di dalamnya. Berikan hati hamba, hati penuh kasih untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, baik orang tua kami tercinta, para suami, para istri, anak-anak kami, Tuhan berkati. Mereka yang sedang dalam kesakitan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang kecewa, Tuhan yang hiburkan. Mereka yang sedang lemah, letih, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Hamba-Mu juga berdoa buat persembahan yang sudah diberikan dan akan diberikan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan. Biarlah ukuran yang mereka pakai juga Tuhan memberikan ukurannya bagi mereka. Mereka memberikan dengan ketulusan hati, Tuhan berikan berkat di dalam kehidupannya. Mereka memberikan persepuluhan sesuai dengan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bergelimpahan dan menghalau belalang pelahap dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami semakin hari semakin berkati. Mereka yang memberikan dana rumah Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan saudaraku yang berkait Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita terima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerja dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu sebab Engkau besar bagi doa kami. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Yes, amin. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap mata yang memandang dan hati yang rela dibentuk dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah berbagian. Terima kasih untuk kru yang sudah senantiasa membenahi dalam live streaming GPPS El Rapa. Tetap semangat saudaraku yang berkat Tuhan, karena dengan semangat dapat mengatasi penderitaan kita. Jaga kesehatan senantiasa, jangan lupa tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali saudara-saudara simak semuanya ibadah raya berikutnya. Dan saya percaya semakin hari semakin diberkati, karena pilihan kita, pilihan hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kita semuanya. Haleluya.
Amin.